Masalah terbesar seorang pemimpin bukan saat ia salah arah, tapi saat ia harus memimpin tanpa tahu arah sama sekali. Di titik itu, semua terasa berbeda. Keputusan jadi berat, langkah jadi ragu, dan yang paling menekan bukan situasinya, tapi pertanyaan dari tim kita. Pak, kita harus kemana? Lalu kita diam sejenak, bukan karena nggak peduli, tapi karena kita sendiri belum tahu jawabannya. Fenomena ini bukan hal yang jarang terjadi. Justru ini adalah realitas baru kita. Banyak pemimpin hari ini terlihat kuat di luar, tapi diam-diam menahan kegelisahan di dalam. Mereka terbiasa memimpin dalam kepastian, saat data lengkap, saat arah jelas, saat strategi matang. Tapi dunia berubah, cepat, nggak terduga. Bahkan seringkali nggak masuk akal. Dan tiba-tiba, semua pengalaman masa lalu tidak lagi cukup untuk menjawab masa depan. Disinilah banyak pemimpin mulai goyah. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak siap untuk tidak tahu. Selama ini kita percaya satu hal, pemimpin harus selalu punya jawaban. Padahal enggak. Masalah sebenarnya bukan pada ketidakpastian itu sendiri. Karena ketidakpastian itu adalah bagian dari kehidupan. Dia nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dikendalikan sepenuhnya. Masalahnya adalah bagaimana kita meresponnya. Sebagian pemimpin memilih berpura-pura yakin. Mereka berkata, tenang, semuanya akan baik-baik aja. Padahal dalam hati mereka sendiri ragu. Sebagian lagi berkata, wah saya nggak tahu tuh. Akhirnya tim kehilangan pegangan. Keduanya kelihatan berbeda, tapi dampaknya sama. Kepercayaan mulai retak. Sadari bahwa tim sebenarnya tidak mencari kepastian hasil. Mereka mencari kepastian arah. Mereka nggak butuh jawaban sempurna. Mereka butuh seseorang yang berdiri kokoh untuk mereka. Disinilah kita perlu mengubah cara pandang. Pemimpin bukan pemberi kepastian. Pemimpin adalah penjaga arah di tengah kabut. Bayangkan sebuah kapal di tengah badai. Gelap, ombaknya tinggi, angin nggak menentu. Apa yang paling dibutuhkan oleh awak kapal? Bukan peta yang sempurna. Bukan jaminan bahwa perjalanan akan aman. Mereka butuh satu hal. Kapten yang tetap berdiri di kemudi. Yang mungkin nggak tahu persis di mana pelabuhan, tapi dia tahu kemana langkah berikutnya harus diambil. Itulah kepemimpinan. Bukan tahu segalanya, tapi tetap bisa berjalan ketika tidak tahu segalanya. Jadi solusinya bukan menjadi lebih pintar, bukan juga menjadi lebih yakin, tapi menjadi lebih jujur dan lebih hadir. Jujur tanpa kehilangan arah, hadir tanpa kehilangan kendali. Katakan apa adanya. Situasi kita nggak mudah. Tapi jangan berhenti di situ, lanjutkan. Tapi ini yang sedang kita lakukan. Tunjukkan prosesnya, bukan sekedar perasaan. Karena kepercayaan tidak dibangun dari hasil yang pasti, tapi dari proses yang bisa dipahami. Pemimpin juga perlu belajar membedakan dua hal, rapuh dan rentan. Rapuh itu kehilangan kendali, emosinya meluap, arahnya hilang. Tapi rentan adalah kesadaran bahwa kita tidak tahu semuanya, tapi kita tetap berdiri. Seorang pemimpin boleh ragu, tapi tidak boleh kehilangan arah. Boleh merasa takut, tapi tidak boleh berhenti melangkah. Ada satu hal yang sering kita salah pahami. Kita pikir tim kita butuh jawaban, padahal yang mereka butuhkan adalah ketenangan. Dan ketenangan itu tidak datang dari kepastian, tapi dari kehadiran. Kehadiran yang utuh, yang tidak pura-pura, yang tidak panik. Karena saat pemimpin tenang, tim akan ikut tenang. Tapi saat pemimpinnya goyah, tim akan kehilangan pijakan. Lalu bagaimana kita menjaga ketenangan itu? Ketenangan hadir ketika kita tahu apa yang kita lakukan. Bukan ketika kita tahu apa yang akan terjadi. Fokuslah pada hal yang bisa kita kendalikan. Bukan pada hal yang di luar jangkauan. Langkah kecil lebih penting daripada prediksi besar. Hari ini, apa yang bisa kita lakukan? Itu aja dulu. Besok, kita pikirkan besok. Karena dalam ketidakpastian yang dibutuhkan bukan visi yang jauh, tapi kejelasan langkah berikutnya. Dan satu lagi, ketika arah berubah, jangan panik. Perubahan arah bukan tanda kelemahan, itu tanda bahwa kita sedang beradaptasi. Tapi ingat ya, yang harus tetap adalah nilai dan prinsip. Arah boleh berubah, tapi tujuan tidak boleh hilang. Cara boleh berganti, tapi integritas harus tetap. Dan yang paling penting, komunikasikan. Jelaskan kenapa berubah, libatkan tim dalam proses. Karena yang merusak kepercayaan bukan perubahan itu sendiri,
tapi perubahan yang terjadi tanpa makna. Pada akhirnya, kepemimpinan bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang selalu benar, bukan tentang selalu kuat, tapi tentang tetap berdiri di saat kita hampir jatuh, tetap melangkah di saat kita belum tahu jalan, dan tetap hadir di saat semua orang mulai ragu. Pemimpin sejati bukan yang selalu punya jawaban, tapi yang tetap menjadi pegangan ketika jawaban belum ada. Saatnya menjadi high performing individual, bukan yang selalu tahu segalanya, tapi yang terus belajar di tengah ketidaktahuan. Bukan yang selalu yakin, tapi yang tetap melangkah meskipun ragu. Mulai dari satu langkah sederhana. Hari ini hadirlah sepenuhnya untuk dirimu, untuk timmu, dan jangan tunggu semuanya jelas. Karena hidup tidak pernah benar-benar jelas. Yang ada hanya kesempatan untuk terus berjalan dengan akal yang terjaga dan jiwa yang menyala.